Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabar semua? Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ada seorang anak kecil yang sedang memegang perutnya. Ia terlihat kesakitan ya. Ia adalah Dayu yang mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap untuk masuk ke kelas. Ternyata Dayu sakit perut karena belum sarapan. Dan malam sebelumnya, ia juga terlambat makan. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata, anak-anak pun bisa terkena mah ya. Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Masih ingatkah kamu tentang organ pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Bagaimana mekanisme pencernaan pada manusia? Mekanisme pencernaan pada manusia diawali dengan masuknya makanan melalui rongga mulut. Selanjutnya, makanan akan mengalami proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi dengan bantuan alat-alat pencernaan. Makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Selanjutnya, dari kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung, menuju usus halus, usus besar, dan dikeluarkan melalui anus berupa kotoran. Lalu, bagaimana fungsi dari sistem pencernaan? Sebelum kita mempelajari tentang fungsi sistem pencernaan manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh dan bertujuan untuk mengubah ukuran molekul makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan zat kimia berupa enzim untuk menghancurkan nutrisi makanan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Fungsi organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Fungsi utama mulut adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk ditelan ke dalam perut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan mekanik dan kimiawi dengan bantuan alat-alat pencernaan seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Lidah pada sistem pencernaan berfungsi untuk membantu mengunyah dan menelan makanan menuju ke kerongkongan, mengatur posisi makanan agar dapat dikunyah oleh gigi, dan membantu dalam menelan makanan. Lidah tersusun atas otot lurik yang permukaannya dilapisi epitelum dengan banyak mengandung kelenjar lendir atau mukosa. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan, maka gigi dan lidah berfungsi pada pencernaan mekanik dalam mulut. Tulang gigi terbuat dari enzim dentin yang tersusun dari kalsium karbonat. Gigi membantu enzim-enzim pencernaan makanan agar dapat dicerna dengan efisien dan cepat. Kemudian kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur atau saliva. Ludah berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan. Selanjutnya, organ pencernaan kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan yang hanya sekitar 6 menit.
Bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan faring berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Selanjutnya, fungsi dari lambung. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau peptide. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambungnya menghasilkan dua enzim, yaitu renin yang memiliki fungsi untuk mengumpalkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium dan lipase berguna dalam memecah lemak dalam susu. Selanjutnya, fungsi dari organ pencernaan usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Kemudian, fungsi dari usus besar. Fungsi usus besar adalah mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerakan peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Yang terakhir adalah anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses atau sisa-sisa pencernaan manusia. Kesehatan organ pencernaan sangat penting untuk selalu dijaga, karena organ pencernaan yang sehat akan berdampak terhadap asupan nutrisi makanan yang diperlukan oleh tubuh. Oleh karena itu, banyak ajakan atau himbauan untuk selalu menjaga kesehatan organ pencernaan, salah satunya melalui iklan. Seperti contoh iklan berikut. Pada iklan tersebut, terdapat tulisan perilaku hidup sehat dan bersih pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Kemudian, di dalamnya juga disertai dengan gambar contoh perilaku hidup sehat. Jadi, iklan ini berisi menjelaskan tentang pola hidup sehat. Nah, bagaimana cara menentukan simpulan isi iklan? Cara menentukan simpulan isi iklan yaitu yang pertama, cermati kalimat dan gambar iklan. Kemudian yang kedua, setelah kita mencermati kalimat dan gambar iklan, kita temukan kata kunci pada iklan tersebut. Setelah kita menemukan kata kunci iklan, selanjutnya kita susun pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat, serta gambar iklan menggunakan kalimat kita sendiri. Sekarang coba perhatikan gambar yang tadi ya. Pada gambar yang tadi, kata kuncinya adalah perilaku hidup bersih dan sehat, sebagaimana yang tertera pada tulisannya. Kemudian, kita lihat mengenai gambar iklan tersebut. Pada gambar iklan, terdapat contoh-contoh perilaku hidup sehat. Jadi, gambar iklan tersebut sesuai dengan kalimat iklan. Dan selanjutnya, iklan ini merupakan contoh dari iklan layanan masyarakat, sehingga target iklannya adalah seluruh masyarakat. Kemudian, simpulan dari isi iklan tersebut bisa kita gunakan dengan kalimat kita sendiri, contohnya seperti ini. Iklan tersebut mengajak dan mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan ini efektif karena memuat gambar yang informatif dan sesuai dengan kalimat iklan. Nah, kamu juga bisa mengembangkan simpulan isi iklan dengan kalimatmu sendiri ya. Nah, bagaimana sih unsur iklan yang efektif itu? Unsur iklan yang efektif mencakup yang pertama attention atau perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Kemudian yang kedua interest atau minat. Setelah mendapat perhatian, maka harus ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen.
Berikutnya yang ketiga adalah desire atau keinginan, yaitu suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Yang keempat, conviction atau rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Dan yang terakhir adalah action atau tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Nah, demikian pemaparan materi mengenai pembelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian semua paham dan mengerti mengenai materi yang telah dipelajari hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.